لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah dan penuh bahagia ini, tentunya rasa syukur kita, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama kita panjatkan terlebih dahulu, mengawali dan menjalani kehidupan sebentar masuk hari ke-4 di bulan suci Ramadan ini. Kesyukuran kita kepada Allah pertama, tentunya kita semua bahagia. Tahun ini kita bisa bersama-sama keluarga, bersama jamaah, bersama umat Islam lainnya, bahkan seluruh dunia, bisa kembali normal, bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, qiyamul lail berjamaah di masjid, bisa banyak aktivitas selama bulan suci Ramadan banyak di masjid. Dan bahkan kalau kita menyaksikan kondisi Masjidil Haram, Masjid Nabawi saat ini, Masya Allah, 2 tahun umat Islam seluruh dunia, termasuk kita, termasuk jamaah Masjid Al-Ma'arij Telkom yang ingin melaksanakan umroh, yang ingin melaksanakan haji ke Baitullah, yang sudah lama dirancang, sudah lama didoakan kepada Allah, yang sudah lama direncanakan, sudah memenuhi syarat semua. Biaya sudah lengkap. Biaya sudah lengkap. Ada yang menabung dari sedikit, Allah berkenan mengumpulkan banyak dan sudah memenuhi syarat-syarat untuk pergi ke Makkah, ke Masjidil Haram, ke tanah suci untuk melengkapi rukun Islam yang kelima. Tapi Allah berkehendak lain. Dalam 2 tahun ini kita saksikan jamaah umroh tidak ada yang dari Indonesia. Malah
Pernah suatu saat peserta umroh hanyalah petugas-petugas Masjidil Haram saja. Pernah suatu saat Imam Masjidil Haram sampai menangis, terharu. Kenapa? Karena masjid seluas, sebesar, semegah dan bangunan termahal di dunia, isinya hanya beberapa orang. Karyawan Masjidil Haram, petugas-petugas kebersihan, petugas-petugas keperawatan, DKM Masjidil Haram maupun Nabawi, sehingga terharu, ya Allah. Tapi itu semua alhamdulillah sudah berlalu. Kalau hari ini kan menyaksikan kondisi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Masya Allah, sudah pulih, dan informasi yang kami dapat dari sana, subhanallah, sudah banyak sekali jamaah Indonesia yang hadir di Masjidil Haram. Para pedagang bahagia sekali karena dagang selama 2 tahun tidak pernah disentuh oleh jamaah. Saat ini banyak sekali sudah yang datang dari Indonesia, karena jamaah Indonesia ini memang terkenal paling rajin berbelanja di sana. Ya, akibatnya pedagang-pedagang sana sangat mengharapkan jamaah dari Indonesia. Yang kami muliakan jamaah subuh rahimakumullah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sekali lagi 2 tahun ini kita harus sholat berjarak. 2 tahun ini kita harus memakai masker. 2 tahun ini malah awal-awal banyak yang dikucilkan manakala Allah sedang kasih ujian, mendapatkan COVID, menderita COVID, diuji dengan COVID. Banyak yang dijauhi dari keluarga. Malah awal-awal banyak orang yang dikejar-kejar karena menderita COVID. Masya Allah, betapa sedih dan berapa hancurnya yang Allah ujian kepada hambanya. Tapi berdampak seperti yang pernah kita lalui beberapa saat yang lalu. Untuk itu sekali lagi marilah di bulan suci Ramadan kali ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dijanjikan Allah kita dilepaskan siksa neraka. Marilah kita sama-sama bersyukur sehingga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita di hari-hari mendatang. Sehingga saya berdoa semoga jamaah Masjid Al-Ma'arif di Balikpapan khususnya, umat Islam Balikpapan khususnya, dan umat Islam Indonesia maupun dunia, Allah segera izinkan kita hadir lagi di Masjidil Haram. Baik di bulan suci Ramadan ini, kalau ada yang niat untuk iktikaf di Masjidil Haram, ada yang niat untuk berRamadan, berakhir Ramadan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maupun yang akan berangkat haji, semoga Allah terima menjadi haji yang mabrur, mabrur, mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita bersyukur dan telah ridho menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun kita tidak berjumpa dengan keluarga, mudik tidak boleh, bukan dilarang apa, tetapi untuk demi kesehatan kita. Saat ini mungkin jamaah ibu bapak sudah siap-siap mau mudik, mau berziarah kepada orang tua, kepada ayahanda tercinta, kepada ibu tercinta. Untuk apa? Untuk menumpahkan kerinduan dan memohon bermaaf-maafan dengan keluarga yang 2 tahun ini kita pendam, kita simpan, kita kumpulkan dalam perasaan dan hati kita. Tapi saat ini pemerintah sudah mengizinkan dengan syarat-syarat yang telah kita ketahui bersama. Ini kesyukuran yang kedua. Kesyukuran yang ketiga jamaah yang kami muliakan, kita masuk hari keempat ini, alhamdulillah Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan, menyempurnakan ibadah kita di bulan suci
Ramadan yang mulia ini. Baik ibadah di siang hari maupun ibadah di malam hari, baik ibadah yang sendiri-sendiri maupun berjamaah dan lain sebagainya, sehingga kita memohon terus kiranya Allah bisa menyempurnakan sampai akhir Ramadan nanti, sampai kita masuki saat-saat puncak iktikaf di 10 Ramadan terakhir, dan nantilah pada 1 Syawal kita tumpahkan kebahagiaan kita karena kita telah menyelesaikan kewajiban seperti yang diwajibkan kepada generasi sebelum kita, yaitu siam di bulan suci Ramadan seperti yang kita nikmati ini. Yang selanjutnya jamaah rahimakumullah, kesyukuran kita yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Allah saat ini menawarkan kepada kita seluas-luasnya. Untuk apa? Kita untuk mencurahkan, untuk melaporkan, untuk mengajukan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang diterima doa, bulan yang penuh dengan keterbukaan tangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang menyampaikan doanya. Allah berfirman seperti dimuat dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat, dan apabila hambaku minta, aku akan kabul dan aku akan penuhi permintaannya. Jamaah rahimakumullah, di awal silaturahmi kita tadi kami menyampaikan hadis Rasulullah sekaligus doa Rasulullah, dan sekaligus semoga jamaah Masjid Al-Ma'arif khususnya dan umat Islam Balikpapan pada umumnya telah melaksanakan doa ini sebagai wirid pagi dan sore. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dalam wirid pagi dan sore, doa ini termasuk doa inti. Ya. Karena apa? Doa ini mohon perlindungan kepada Zat yang maha hebat. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah yang maha hidup dan menghidupkan. Masya Allah. Maha hidup dan menghidupkan. Kita bisa bayangkan jamaah rahimakumullah, menghidupkan makhluk seluruh dunia, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang di bawahnya bumi, di lautan, semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan menghidupkan. Al-Qayyum yang berdiri sendiri, tidak perlu bantuan, tidak perlu dukungan, tidak perlu sokongan dari yang lain. Allah maha berdiri sendiri, tidak perlu bantuannya untuk memanage, untuk mengatur, untuk memimpin, untuk mengurusi seluruh makhluknya di dunia. Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri, tidak perlu dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Masya Allah. Kalau kita manusia, Masya Allah, sebagai anak perlu orang tua, ya. Sebagai suami memerlukan istri, sebaliknya sebagai seorang istri sangat memerlukan bantuan suami.
Ya. Rakyat memerlukan pemimpin, pemimpin juga memerlukan rakyat. Perusahaan memerlukan karyawan, karyawan juga memerlukan pekerjaan. Seluruhnya itu saling memerlukan, saling dukung-mendukung, saling menguatkan, saling antara satu yang lain. Semuanya memerlukan bantuan dan dukungan. Tapi Allah tidak, Masya Allah. Al-Qayyum, berdiri sendiri dan maha kuat. Kalau kita renungkan, penduduk dunia hari ini yang namanya manusia itu sekitar 7 miliar. 7 miliar, ya dikurangi yang perang di Rusia, Ukraina, yang dikurangi yang musibah-musibah. Ya kalau toh kurang-kurang sedikit 7 miliar. Semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin kita tanya bagaimana cara memanage 7 miliar. Bagi Allah mudah sekali. Mudah sekali. Dan Allah memang itulah zatnya. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu maha bisa, maha mampu, maha kuasa untuk memanage hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang namanya manusia. Ya. Semua dikasih rezeki. Ya. Rezeki. Masya Allah. Dan rezeki kita tidak salah. Rezeki kami, rezekinya si fulan, rezekinya fulana. Tidak ada yang tercampur, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Semuanya pas dengan rezeki kita masing-masing. Ya. Tidak salah, tidak ada salah rezeki saya lari ke sana, rezeki saya tidak ada. Semuanya rezeki yang sudah tertulis untuk kita pasti kita makan. Ya. Pasti kita nikmati, ya. Dan kita belum akan diambil oleh Allah, belum kita akan dimatikan Allah sebelum rezeki kita masing-masing kita nikmati. Wah, inilah Masya Allah. Kalau kita pikir-pikir saja, masalah rezeki saja, itu kita sudah tidak mampu, memikirkan aja tidak mampu, apalagi mengikuti bagaimana cara Allah mengelola rezeki ini. Masya Allah. Ini rezeki, memberi nafas, ya. Oksigen yang diperlukan 7 miliar di dunia itu berapa? Kita baru ingat tahun kemarin, ya bulan-bulan kemarin lah. Kalau ada keluarga kita yang kena COVID, tetangga kita ada yang kena COVID, teman kita ada yang kena COVID, karyawan kita ada yang kena COVID. Dan kenanya itu agak parah, memerlukan bantuan oksigen. Masya Allah. Berapa biaya oksigen? Masya Allah. Ada keluarga kami, Masya Allah. Tapi akhirnya ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga syahid dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlambat oksigennya. Ya. Perawatnya tidak terlambat untuk menanganinya. Obatnya tidak pernah terlambat untuk memberikannya. Ya. Fasilitasnya Masya Allah lebih dari biasa-biasanya. Tapi Allah berkehendak lain sudah memanggilnya. Bukan keluarga kita saja, ustaz-ustaz kita berapa, di balik papan saja berapa. Kita pernah ke kilo 15, tanya petugas, sudah berapa Pak makam di kilo 15 korban COVID? Ustaz, sudah 1.300-an. Masya Allah, 1.300, iya. Jadi Bapak capek sekali itu Ustaz. Dibantu beko untuk menggali makamnya, untuk menggali kuburnya. Kami menyaksikan sendiri di sana, ngantar jamaah yang masih keluarga kami. Belum diturunkan mayat, sirinya ambulan sudah tiba lagi. Padahal iring-iringan kami dari rumah Kanuyoso, rumah sakit Kanuyoso itu ada empat ambulan. Datang ambulan dari rumah sakit Pertamina, ada datang lagi dari rumah sakit Polda, ada datang dari rumah sakit Hermina, ada dari rumah sakit Restu Ibu. Subhanallah, subhanallah.
Jadi Pak, ya Pak Ustaz, berdoa Pak Ustaz, kita minta kepada Allah, sudah cukuplah yang sudah sampai ini 1.200, semoga Allah cukup. Bukan kami capek, bukan, tapi kami tidak mampu melihat setiap saat ada mayat-mayat yang datang ke sini. Ini Balikpapan, belum di kota lain, belum di Jakarta, belum di negeri-negeri di luar negeri sana yang tidak mampu untuk memakamkannya, tidak mampu untuk mengelolanya. Ada yang dibakar, ada yang dibuang ke air, ada yang dibuang ke laut karena tidak mampu. Belum itu waktu prosesnya di rumah sakit penuh, obat-obat tidak mampu. Subhanallah, makanya jamaah mari kita bersyukur Allah masih menyelamatkan kita dan Allah memberi kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama beribadah yang sepenuhnya. Masih diberi kesempatan menghirup udara segar, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah semaksimal mungkin. Untuk itu marilah kita memanfaatkan detik demi detik, ya, menit demi menit, jam per jam, hari per hari, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktu terbuang-buang, jangan waktu tersia-siakan. Ingat 2 tahun Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Saat ini kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jangan membuang waktu, jangan membiarkan saat ijabah penuh kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik per detik mari kita gunakan. Apakah tadarus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau kita menghadiri taklim seperti saat pagi yang mulia ini, atau kita banyak zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita. Dikala waktu orang mau berbuka, sepiring kolak, sebungkus makanan, seplastik kue, atau segelas air putih, untuk apa? Mari kita berikan kepada yang sama-sama berpuasa. Sama-sama berpuasa. Ya. Karena pahalanya orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa itu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diperoleh orang-orang yang berpuasa. Kita gambarkan, kita ngira-ngira gitu. Kalau misalnya kami pas duduk dengan Bapak manajer Telkom, ya kebetulan Pak manajer ini kami belum kenal, baru. Kami pas membawa kurma, ya, karena kami pas mau jalan, ada waktu, sudah tiba waktu kami mampir di Masjid Al-Ma'arij. Pas Allah takdirkan Pak manajer menunggu buka di Masjid Al-Ma'arij. Ya. Kami membawa 2 gelas air, beberapa butir kurma. Saya tawarkan, Pak, silahkan membuka. Dan Allah berkenankan hatinya minum air putih yang kami bawa, makan 1 butir kurma yang kami bawa, kurma sukari lagi. Wah, enak, masya Allah, nikmat. Dinikmati, masya Allah. 1 butir kurma ditambah 1 gelas air putih, kita mendapat pahalanya Pak manajer yang puasa seharian penuh. Wah, masya Allah. Jadi kita hitung pahalanya sholat beliau, pahalanya sholat jamaah beliau, pahalanya membaca Al-Quran beliau, pahalanya zikir beliau, pahalanya sholat tarawih beliau. Kita dapatkan tanpa mengurangi pahala Pak manajer yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Apalagi yang kita beri itu bukan 1 orang. Masya Allah, kami teringat bapak-bapak ibu yang pernah pas Ramadan di Masjidil Haram, pas umroh di Masjid Nabawi. Kalau pas waktu tiba buka puasa, masya Allah, kami tanya kepada petugas yang kebetulan orang Indonesia. Mas, dari mana? Saya dari
apa itu Tulungagung Pak. Wah, Tulungagung sudah berapa lama di sini? Sudah 4 tahun. Antum apa tugasnya? Iya, saya sebenarnya di Mekah Pak Ustaz. Oh, di Mekah. Iya. Saya dicarter oleh bos saya ini untuk bertugas selama 29 hari di Masjid Nabawi. Mana bosmu? Bos saya di hotel Pak Ustaz, di hotel. Jadi ini makanan yang disiapkan untuk semua kami ini beliau. Iya. Beliau itu punya buah kurma yang ranum sekali, namanya rutop. Beliau punya kebun kurma. Itu memang diprogram, dinantikan pas Ramadan itu bisa keluar rutopnya, masak kurmanya. Itu tidak dijual. Memang disimpan, disiapkan untuk kami yang hadir dari seluruh dunia ini. Masya Allah. Di situ beliau itu katanya sebulan penuh memberikan buka puasa di Masjidil Haram. Yang diberikan itu bukan bukanya kayak orang Indonesia, kurma 1 biji, air putih, enggak. Masya Allah. Rotinya lengan-lengan ini 1. Kemudian susu kambingnya itu 1. Ya. Kemudian air zam-zamnya semau kita, tapi disiapkan oleh karyawan-karyawannya. Lalu rutopnya itu dihambar begitu saja. Kita mau makan berapa ada. Masya Allah, rindu dengan rutop. Masya Allah, semoga Allah kabulkan nanti. Bukan 1, ratusan, malah ada yang ribuan katanya. Selama sebulan penuh, ya Allah. Masya Allah. Saya sering berdoa, ya Allah, kapan muhsinin Indonesia itu bisa seperti muhsinin di Timur Tengah sana, di Saudi. Ya, Masya Allah. Semua dikasih, semua diperebutkan. Mau masjid ditangkap, sini, didudukkan. Situ sudah siap dengan bukaan. Tanpa makan yang lain kan sudah buka, kenyang kita, tidak ada problem, tidak ada masalah dengan makanan kita selama di sana. Ibadah kita, konsentrasi kita, baca Quran kita terpenuhi. Masya Allah. Bukan hanya itu. Nanti di akhir Ramadan beliau itu memberikan paket kepada kita ini. Ya untung yang mendapat takdir yang bagus ya. Dibelikan gamis 1, celana 1, serban 1. 3 itu diserahkan per orang 1 bungkus. Masya Allah, Mas. Berapa pahalanya? Saya sering ya Allah, jadikan ya Allah jamaah di Indonesia seperti sana. Tidak usahlah semewah itu, Masya Allah. Tidak usahlah tiap hari, Masya Allah. Kita ngundang anak-anak ke rumah berapa, kita mengantar bukaan kita ke masjid berapa, kita memberikan santunan kepada anak yatim berapa. Masya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Barang siapa yang memberi makan, barang siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan daripada doa Rasulullah tadi ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah. Ini kalau kita renungkan Bapak Ibu, ini dalam sekali. Ini pernyataan hamba yang lemah, hamba yang tidak punya kekuatan sedikit pun kepada Allah Subhanahu Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku, jangan membiarkan diriku menghadapi problematiku sendirian, tanpa melibatkan engkau walaupun sedetik pun. Tarfatain, sekejap mata, sedetik pun. Masya Allah. Problem kita dalam sehari semalam 24 jam itu luar biasa banyaknya. Luar biasa. Rasulullah, hamba yang disayangi, hamba yang paling mulia di dunia, manusia paling mulia di dunia, dijamin masuk surga. Nanti akan membuka pintu surga pertama dengan umat-umatnya ini. Masih memohon kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sekejap
sekejap pun, sekejap jangan dibiarkan aku sendirian ya Allah. Waktu mau bekerja, tolong kami ya Allah. Waktu mau tidur, lindungi aku ya Allah. Mau buka puasa, Allahumma barik lana, makan, Allahumma barik, mau tidur, berdoa, melibatkan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah paling senang kalau hambanya selalu meminta, selalu berdoa, selalu memohon bantuan dan pertolongannya. Malah kalau ada hambanya, makhluknya tidak mau berdoa, dikatakan itulah orang sombong yang nanti akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mau mendidik anak, ya Allah, berilah kemampuan mendidik anak. Problem sekarang terbesar di seluruh dunia, khususnya Indonesia, adalah problem anak kita. Iya, problem anak kita. Luar biasa gangguan sekarang, luar biasa suasana pengaruh pergaulan di dunia modern ini. Masya Allah. Apalagi sekolah anak kita kemarin bukan offline, online. Masya Allah. Kita paham Bapak Ibu, kita paham pengaruh teknologi khususnya internet ini tidak mudah. Ya. Dulu sebelum ada internet marak gini, dalam Ramadan itu kita bisa dalam satu hari itu 5 juz. Ya. Bisa 6 juz. Setelah ada internet ini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu rezeki Allah, positifnya kita ambil, bukan negatifnya yang kita lihat, tapi positifnya. Seperti kita mudah untuk mendengar ceramah, apa maunya saja tinggal klik, tinggal buka. Allah bukakan hati kita, semuanya masuk. Ya. Tapi untuk mengurusi anak kita, mohon maaf, untuk mengurusi keluarga kita, untuk mengurusi pekerjaan kita, tanpa melibatkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, nonsen, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Manusia penuh kelemahan, manusia. Rasulullah setingkat paling mulia, paling hebat. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Untuk itu jamaah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan yang sudah pulih kembali. Kita sudah dibolehkan ke masjid, mari kita maksimal ke masjid. Allah sudah mengenankan kita untuk bisa umroh bagi yang mampu. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, segera umroh. Kesempatan ini kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Yang sudah daftar haji tertunda 2 tahun, segera niatkan, memohon terus di bulan Ramadan, di malam-malam hari, ya Allah, berangkatkan aku ke tanah suci ya Allah. Yang sudah tertunda beberapa tahun ini ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Allah Maha Kuasa. Allah menyingkirkan corona. Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji dengan corona juga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ridho, yang penting kita sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh sekitar 25 hari ke depan, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah menambahkan kelapangan hati kita. Allah segera memudahkan kita, juga meringankan tangan kita berbagi sesama. Karena apa? Masya Allah, pahalanya, ganjarannya tidak seperti yang kita amalkan. Lebih besar dan lebih besar mendapatkan pahalanya orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun bagi yang berpuasa. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ya, fadal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. J.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung kami, Bapak ya. Ya, bentar. Yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian, pertama, ud'uni astajib lakum. Ya. Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan penuhi permintaanmu. Ini ayat suci Al-Quran dan ini firman Allah. Kita pertama harus yakin. Saya yakinnya. Dan Allah pasti akan mengabulkan permintaan dan doa kita. Nah, ini pertama, sikap kita. Yang pertama, beriman bahwa ini firman Allah dan maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan mengabulkan permohonan kita. Dan sekali-kali kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku udah berdoa terus enggak dikabulkan, bukan aku aja. Orang Palestina juga berdoa, mati-matian enggak dikabulkan juga. Apa kurangnya doa orang Palestina? Kalau kita ini kan kadang pagi doa, siang lupa, Pak. Ya, kalau orang Palestina, Masya Allah, waduh, anak-anak kecil yang ibunya meninggal, bapaknya meninggal, saudara meninggal, Masya Allah. Dan dia tidak ada namanya menangis sedih kayak kita air mata itu, tidak ada, malah semangat, yakin, syahid, Masya Allah, syahid. Itu tadi. Jangan punya suudzon sedikit pun dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan ini, tidak dikabulkan, Masya Allah. Dikabulkan, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Yang kedua, sekali lagi kita harus selamat dari suudzon kepada Allah. Itu tadi. Yang pertama, beriman bahwa ini firman Allah dan pasti maha benar firman-Nya, dan karena firman-Nya kita suruh minta akan dipenuhi, pasti dipenuhi. Dan kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Kalau kita bilang, mana ini bukti dikabulkan? Tidak dikabulkan, Palestina tidak merdeka. Bapak Ibu yang kami muliakan, sering kita mendengar bagaimana bahwa doa itu pengkabulannya ada 3 macam. Dan kita yang ketiga, kita harus yakin Allah maha tahu, Allah lebih mengerti, Allah pasti lebih paham dengan kondisi kita dan kondisi Palestina. Ya. Kita harus husnudzon, Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Ya, misalnya kita, misalnya saya. Ya Allah, jadikan aku presiden Republik Indonesia misalnya. Wah, ini Allah mah tahu. Kalau si Fulanin saya kasih jadi presiden Republik, wah, Indonesia tambah kacau ya. Anak yatim tambah banyak, orang miskin tambah banyak, IKN tidak jadi pindah ke Balikpapan. Allah mah tahu dengan diri kita, ya, dengan diri Palestina, ya, diri Palestina. Ini pertama, kita harus beriman dengan firman Allah. Kedua, kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Yang ketiga, kita harus yakin Allah maha tahu. Ya. Yang keempat, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kalau aku penuhi ini si fulan jadi presiden, utangnya bukan 7 ribu triliun, mungkin bisa 100.000 triliun nanti. Memang begitu, Allah maha tahu. Jadi saya tidak jadikan presiden. Kenapa? Allah yang maha tahu. Sudah, yang tepat ya Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia saat ini Pak Jokowi. Bisa IKN insya Allah pindah ke Kaltim, Masya Allah.
Kita udah lama kan, masa di Jakarta terus yang kota ibu kotanya, masa daerah lain. Alhamdulillah, doa lama ini ya, bukan sebenarnya bukan doa formal ya. Sering kita bicara-bicara. Kalau kita ke Jakarta, fasilitas semua ada. Jalanan sudah halus, dihalusin lagi. Hotel-hotel yang sudah dimewahi lagi. Bandara yang sudah besar, dibesarin lagi. Kapan untuk daerah? Sekarang dikabulkan Allah. IKN insya Allah pindah ke Kaltim. Nah, ini doa yang informal dikabulkan Allah. Nah, selanjutnya, kenapa? Ya, kita harus husnudzon. Kalau orang Palestina itu tidak ada Pak kesedihan kayak kita menghadapi Israel, tidak ada. Semua bahagia. Malah informasi yang datang dari sana itu, waduh, masya Allah. Kebahagiaannya kalau ada anaknya yang meninggal syahid itu luar biasa, karena dia yakin ini syahid itu nomor 2 setelah Rasul dan Nabi ya. Nanti orang meninggal itu kan ada 4 tingkatnya Pak ya, yaitu golongan Rasul dan Nabi, kemudian golongan orang yang mati syahid, dan ketiga orang mukmin yang tidak ada dosanya, yang keempat orang mukmin yang masih ada dosanya waktu meninggal belum tobat. Itu 4 ini. Ini yang mukmin. Kalau yang kafir, yang syirik itu tidak bisa dibahas. Itu memang waquhduna di negara la amla jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Yang selanjutnya mungkin Bapak. Ini kesempatan agar supaya hamba Allah itu senantiasa terus meningkatkan doanya ya. Kita tidak boleh memaksa Allah. Ya Allah, kenapa enggak kabulkan doa saya ya Allah? Kenapa? Itu tadi, Allah lebih tahu. Allah Maha tahu dengan posisi hakikat yang kita miliki ini ya. Mungkin arena untuk berjuang, arena untuk beramal, arena untuk memperjuangkan Palestina ini sekarang ini kesempatan. Kita di Indonesia ini umat Islam tidak bisa ke sana untuk membantu. Saya bantu kita dengan dana, ya. Dana. Kalau ada orang Palestina ke sini dakwah untuk bantu sebisa mungkin. Jangan melihat rupiahnya. 1.500.000, 100.000. Allah Maha melihat. Kalau kita tidak punya uang, ini di bulan Ramadan itu kesempatan. Kita doakan semoga Palestina kembali sejahtera. Ya. Musuh-musuh segera disuruh pindah. Ya, istilahnya terakhirnya itu kesimpulan dimenangkan. Kita doakan dan kita jangan memaksa Allah. Mohon maaf, kita sering dengar Nabi Ibrahim itu usia berapa baru diberikan putra. Nabi Zakaria berapa? Berdoa terus siang malam. Nabi Nuh berdoa 950 tahun, hampir 1000 kurang 50. Umatnya katanya hanya sekitar 84 orang, 83. Masya Allah. Bagaimana doanya seorang nabi, apakah itu tidak dikabulkan? Dikabulkan. Wujudnya pertama dibayar cash seperti apa yang diminta. Kedua, diberikan balasan seperti lebih baik daripada yang diminta. Ya. Ketiga, ya nanti di akhirat pasti Allah berikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janji, mengingkari janji. Pasti diberikan. Ud'uni astajib lakum. Sekali lagi kita beriman bahwa itu firman Allah. Kedua, kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Ketiga, kita harus sabar dengan permintaan kita. Minta terus. Kalau belum diberi, minta terus. Jangan capek. Bapak tadi katakan bagaimana cara istiqomah. Kita juga memohon kepada Allah. Ya Allah, berilah istiqomah kepada kita. Semoga hikmahnya di balik ini semua ada. Di balik semua. Dan pasti lebih baik. Allah lebih mengerti, Allah lebih tahu dengan kondisi yang kita alami ini. Begitu Bapak, mohon. Semoga bisa diterima. Ya, ya, Masya Allah. Ya, ya, ya. Saya. Ya.
Baik. Iya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang berhubungan doa itu dengan ada beberapa hal, yaitu tempat yang dikabulkan doa. Itu ulama-ulama menyimpulkan pertama tempat berdoa itu yang jelas yang itu di multazam, ya, di multazam. Multazam itu Pak, kalau ada pintu Ka'bah itu dekatnya, ya. Saya punya pengalaman yang unik dan antik di multazam itu, ya. Waktu kami umroh pertama Pak 97, saya memang mau praktekkan dari guru saya itu. Pokoknya multazam jangan dilepas, ya. Saya naik Pak, gandol di multazam. Apa yang kami bilang? Sebelum saya berdoa, saya lihat dulu kiri kanan, ada orang Indonesia ini. Saya ini akan tidak bisa merengekkan bahasa Arab doanya. Saya lihat dulu, tidak ada orang Indonesia, tidak ada. Wah, gitu dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar aku tidak berdoa, Engkau Maha Tahu ya Allah. Biar aku tidak bilang Engkau Maha Tahu ya Allah. Aku tidak punya apa-apa ya Allah, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Kurang pesantren, tidak punya apa. Tapi aku kepengen naik haji ya Allah. Kepengen naik haji ya Allah. Bulan depan pingin ya Allah. Dan aku jangan sendiri dengan istri ya Allah, dengan istri. Lihat lagi kiri kanan Bapak, udah nangis, lihat lagi. Saya teriakkan lagi, ya Allah, berilah ya Allah, berilah ya Allah. Masya Allah, sudah air mata, sudah saya pulang kembali. Alhamdulillah. Ini multazam, ini pengalaman. Yang kedua ada tempat, yaitu waktu Arafah, waktu wukuf. Masya Allah. Dari zuhur sampai maghrib itu saat-saat yang mustajab. Yang ketiga waktu sahur. Ya, waktu sahur itu mustajab di akhir malam, ya. Kemudian menjelang buka puasa. Nah, ini saat-saat ini Pak, kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi waktu kita menghadapi bukaan, jangan konsentrasi kepada hidangan, tapi panjatkan doa. Di situ makbul sekali. Doa sebelum berbuka itu makbul sekali. Iya, makbul sekali. Iya, makbul sekali. Yang keempat, pelaku. Doanya orang tua itu pasti makbul. Doanya orang tua itu makbul sekali. Ya. Utamanya ibu. Jadi ibu-ibu jangan sembarang berdoa untuk anaknya. Kalau marah jangan. Ada pengalaman Pak. Saya dengar kisah itu. Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci atau di sinilah kalau membunyikan tape yaitu Abdurrahman As-Sudais itu Masya Allah. Nakal sekali Pak itu waktu kecil. Ibunya pernah menata makanan di meja katanya. Ya. Setelah ditata bagus, jam makan, mau dimakan, mau dihidang makan. Apa yang terjadi? Sudes kecil itu naik ke meja. Apa yang terjadi? Diobrak-abrik itu makanan, dilempar-lempar makanan itu semua, hancur lebur berantakan. Tapi ibundanya apa katanya? Ibundanya, Masya Allah, pinternya anakku ya Allah. Semoga anakku jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Ini ibu ini doanya ibu itu sangat makbul. Doa ibu makbul. Tidak ada batasnya untuk doakan anaknya itu. Doanya makbul. Ya, apa yang terjadi? Anak yang ngobrak-abrik makanan ini sekarang imam Masjidil Haram. Makanya ibu-ibu kalau anaknya nakal jangan dibilang anak siapa kamu itu mau jadi apa kan? Jangan. Energinya sama. Apa bedanya? Ya Allah, semoga anakku jadi presiden Republik Indonesia yang ke-10. Nah, itu yang bagus itu. Bagus. Jangan sampai doa yang jelek-jelek itu makbul doanya ibu. Makbul. Tapi ibu bilang, Ustaz kok doanya saya enggak makbul. Itu tadi ibu. Yakin bahwa firman Allah itu betul. Yakin ud'uni astajib lakum, betul. Cuman kita jangan memaksa Allah, dan Allah lebih tahu dari kita. Semoga Bapak yang belum terkabul, apakah ada doa-doa Rasulullah mengajarkan kepada kita, tempatnya ada yang makbul, orangnya makbul, waktunya juga ada yang makbul. Mari kita coba. Kalau belum dikabulkan oleh Rasulullah, berdoa lagi, yakin husnudzon. Asa antakrau syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin kalau belum diberikan kepada kita ini lebih baik. Kenapa? Mungkin kalau diberikan kepada kita, kondisi kita lebih tidak baik daripada yang kita alami ini. Ya Bapak, kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan permintaan kita. Allah kuasa. Jangankan mengabulkan doa kita yang satu orang,
Allah itu menjalankan matahari setiap hari. Beratnya berapa? Beratnya berapa? Tidak pernah terlambat matahari berkeliling. Tidak turun sedikit pun. Konstan. Istiqomah terus sejak dicetakan sampai ini. Masa mengabulkan doa kita yang 180 kilogram tidak makbul? Ya Allah, semoga aku bisa ke Mekah ya Allah. Semoga aku bisa ke Mekah ya Allah. Semoga aku bisa haji ya Allah. Kenapa tidak kabul-kabul ya Allah? Yakin. Kita berdoa terus. Semoga Allah mengabulkan kita. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Masya Allah. Amin. Mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.